Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya tentunya Guru Brewok, Bejo Brewok. Di channel kita kali ini beralih ke channel pribadi saya, channel yang sudah lama sekali saya buat, channel Bejo Brewok. Kalian bisa like lagi channel ini, subscribe, lalu bagikan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan pelajaran, pengetahuan juga dari channel Bejo Brewok. Oke, ingat anak-anak, like, subscribe, dan bagikan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1. Apa yang akan kita bahas hari ini? Di sini ada, nah ini, membuat sebuah cerita berdasarkan gambar dan menentukan pokok pikiran dalam teks lesan. Apa tujuan belajar hari ini? Tujuan belajar pada video kali ini adalah diharapkan kalian dapat membuat sebuah cerita berdasarkan gambar dan bisa menentukan pokok pikiran dalam teks lesan atau tulis. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, siapkan alat tulis kalian, ya, bisa ballpoint, bisa pensil, dan juga jangan lupa juga buku tulisnya nanti untuk apa. Jika ada yang perlu kalian tulis nanti silahkan bisa langsung ditulis begitu ya. Langsung saja kita ke pelajaran atau ke pembelajaran hari ini. Ada sebuah gambar yang harus kalian perhatikan. Nah, ada gambar apa ini? Ya, betul, itu gambarnya. Apa? Gambarnya adalah tentang apa ini ya? Bermain kelereng ya, ada dua orang laki-laki dan perempuan bermain kelereng, itu gambar utamanya. Baik, dari gambar di atas kita bisa menuliskan sebuah cerita. Bagaimana caranya, bagaimana langkahnya, bagaimana bisa, pasti bisa, harus yakin. Jadi orang kita harus mempunyai keyakinan yang tinggi. Kalau kita mau belajar pasti bisa. Bagaimana caranya? Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa langkah untuk menulis sebuah cerita. Yang pertama adalah mengamati gambar. Yang kedua, menentukan tema dan judul. Yang ketiga, membuat ide pokok. Yang keempat, mengembangkan ide pokok. Mengembangkan ide pokok sebuah paragraf. Yang terakhir adalah menyusunnya menjadi sebuah cerita ya. Ini adalah beberapa yang harus kalian perhatikan. Baik, langsung saja kita bercontoh belajar untuk membuat sebuah cerita. Oke, kita langkah pertama adalah mengamati gambar. Amati gambarnya, diamati dengan seksama ya, diamati dengan sesama. Oke, ini gambarnya tadi diamati. Kalian bisa mengeksplor, bisa menuliskan apa yang ada di gambar, baik itu suasana, apa yang kalian lihat di gambar kamu tuliskan. Suasananya bisa, tempatnya bisa, apa yang sedang dilakukan gambar itu bisa, apa saja yang ada di gambar ditulis. Oke. Nah, dari mengamati kita bisa menentukan sebuah tema. Tema itu adalah gagasan pokok dari sebuah bacaan gitu. Jadi lebih luas dari judul, namanya tema. Dari sini, dari gambar ini kita bisa mengamati ini adalah bermain kelereng. Mungkin main kelereng itu adalah permainan tradisional. Kita bisa tentukan itu temanya. Temanya adalah permainan tradisional karena di sini ada bermain kelereng. Baik, setelah menentukan sebuah tema, kita sudah tahu temanya tadi adalah permainan tradisional.
kita tentukan judul. Judul itu menggambarkan sebuah bacaan atau sebuah cerita, harus menggambarkan ke seluruh isi bacaan. Apa itu judulnya, apa enaknya? Karena di sini adalah permainan kelereng, permainan tradisional berupa bermain kelereng, maka bisa kita pilih aja judulnya itu, permainan kelereng. Begitu. Oke, judul sudah, tema sudah, judul sudah, apalagi tadi ingat enggak? Iya, pinter. Kita tentukan ide pokoknya dari paragraf. Dari gambar ini kita bisa menentukan ide pokoknya. Setelah judul kita buat, baru kita membuat ide pokoknya. Nanti pengennya berapa paragraf? Saya pengen 25 paragraf, berarti kita harus punya 25 ide pokok. Dalam contoh ini nanti kita akan contohkan 3 saja, 3 paragraf, berarti kita butuh 3 ide pokok. Amati gambarnya, apa yang terlihat itu? Ada 2 anak, iya, pinter, ada 2 anak, laki-laki dan perempuan. Oke, kita beri nama saja mereka. Ide pokok pertama, nah, ada Tomo dan Ani bermain kelereng bersama. Ya, jadi yang laki-laki kita bernama Tomo, yang perempuan bernama Ani. Berikutnya ide pokok kedua, sama, kita amati gambar. Di mana mereka ya? Oh ya, ide pokok kedua, mereka ternyata tidak sendirian bermainnya. Kenapa? Ada 2 temannya tuh di belakangnya itu toh. Kalau kalian amati toh, iya. Berarti mereka tidak bermain sendirian. Bisa dijadikan ide pokok. Oke, ide pokok ketiga. Nah, Tono terlihat sangat serius saat bermain. Ya, payae dia, waktunya dia bermain, waktunya dia yang main. Nah, Ani yang mengamati. Nah, dilihat dari mimik wajahnya, gitu, Tono sangat serius sekali. Gitu. Setelah 3 buah ide pokok sudah jadi, ya, ada 3 ide pokok tadi yang kita buat. Baru kita membuat sebuah paragraf dari masing-masing ide pokok tersebut. Ide pokok pertama tadi kita buat saja. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tinggal kita tambahkan kalimat penjelas. Pinter anak-anak. Tinggal kita tambahkan kalimat penjelas. Tadi Tomo dan Ani bermain kelereng bersama, gitu. Kita tambahkan kalimat penjelasnya. Mereka bermainnya di pasir. Terlihat Tono memakai kaos warna putih dan Ani memakai kaos warna kuning. Nah, tetap semuanya itu berdasarkan gambar. Ide pokok kedua kita kembangkan, kita tambahi dengan kalimat penjelas. Nah, mereka tidak bermain sendirian, ada Aldi dan Santo yang juga bermain kelereng di belakang mereka. Sore itu cuacanya sangat cerah sekali, karena terlihat tadi di gambar suasana cerah, tidak ada mendung, tidak hujan, gitu. Tadi bisa itu. Ide pokok yang ketiga tadi, kita beri jada kalimat penjelas. Tono sangat serius saat bermain, karena dia ingin sekali memenangkan permainan, sedang Ani memperhatikan permainan Tono. Mereka berdua bermain dengan jujur dan sportif, karena bermain apapun itu kita harus jujur dan harus sportif, tidak boleh curang, kita harus jujur dan sportif. Oke, setelah ketiga ide pokok kita kembangkan menjadi sebuah paragraf, langkah berikutnya sudah jadi sebuah cerita sebenarnya. Nah, kita tinggal menggabungkan beberapa paragraf yang kita buat tadi, karena tadi ada 3 paragraf, kita gabungkan 3 paragraf itu, maka akan menjadi sebuah cerita. Begini, ditulis judul paling atas. Berikutnya, tulis paragraf pertama dari ide pokok pertama yang sudah kita kembangkan tadi. Ide pokok pertama yang diberi
yang diberi kalimat penjelas. Paragraf kedua juga begitu. Kita tulis ide pokok kedua bersama juga, di sini kita tulis juga kalimat penjelasnya. Yang ketiga sama. Nah, jadi dari ketiga ide pokok tadi jadilah sebuah apa? Iya, ini sebuah cerita. Nah, jadi toh, enak toh, gampang toh, gampang sekali. Sudah, tidak usah bingung, gak usah bingung. Jadi semua itu gampang kalau kita mau belajar. Pinter. Ini. Ya, jadilah sebuah cerita yang berjudul Bermain Kelereng. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat sebuah cerita yang berdasarkan sebuah gambar. Oke. Nah, kalau kita baca bermain kelereng. Tomo dan Ani bermain kelereng bersama. Mereka bermain di pasir. Terlihat Tomo memakai kaos warna putih dan Ani memakai kaos warna kuning. Mereka tidak bermain sendirian. Ada Aldi dan Santo yang juga bermain kelereng di belakang mereka. Sore itu cuaca sangat cerah sekali. Tono sangat serius saat bermain karena dia ingin sekali memenangkan pertandingan atau permainan. Sedangkan Ani memperhatikan permainan Tono. Mereka berdua bermain dengan jujur dan sportif. Nah, ini sebuah bacaan atau sebuah cerita. Dan membacanya pun kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Apa yang harus diperhatikan dalam membaca sebuah bacaan atau cerita? Nah, ini dalam membaca sebuah cerita atau bacaan ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama intonasi, yang kedua pelafalan. Apa to itu? Apa to itu? Apa itu intonasi? Apa itu pelafalan? Mari kita bahas satu persatu. Intonasi adalah naik turunnya suara saat kita membaca. Ini ini bisa didapat dari tanda baca. Misal tanda baca titik itu berhenti. Kalau koma berhenti sejenak. Tanda tanya berarti harus nada bertanya. Tanda seru berarti harus nada merintah. Contoh misalkan ada tanda baca tanda tanya. Kamu sedang apa sekarang? Itu tanda tanya. Tadi bacanya harus dengan intonasi yang tepat. Kamu sedang apa sekarang? Mengapa kamu tidak masuk? Bertanya. Beda dengan tanda seru. Tutup pintu itu. Tolong ambilkan tas saya. Beda kan? Merintah. Cepat pergi ke sana. Nah, itu perintah. Itu tanda seru. Kalau titik itu kalimat berita. Jadi berhenti. Pagi ini saya sudah sarapan dengan telur asin. Gitu. Itu intonasi. Turun naiknya suara saat kita membaca. Sedangkan pelafalan itu bisa juga disebut dengan pengucapan suatu kata atau suatu huruf. Huruf ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Jelas kalian ingat ada A, I, U, E, O. Itu vokal. Jadi pengucapannya harus jelas. Nah, A ya A, I, U, E, O, O. Jadi tidak boleh kita apa ya ngarani wong pelo. Nah, kalau orang Jawa menyebutkan pelo. Contoh misalkan masih kecil atau apa ngarani ya, kata anak lah, kata anak. Kata anak-anak, kata bayi. Nah, itu namanya pelafalannya masih belum tepat. Contoh misalkan apa ya? Contoh misalkan memanggil kakak. Seorang bayi manggil kakak belum bisa kakak. Kak. Atau mungkin rel kereta api. Itu anak kecil belum bisa, masih bisanya dia bicanya bukan rel kereta api tapi lel kereta api. Nah, itu salah. Lel. Yang benar rel. Nah, begitu.
itu pelafalan. Halus tepat A, I, U, E, O-nya harus diperhatikan begitu. Ini adalah cara membaca sebuah cerita. Tentu ini sudah kalian kenal sejak kelas 1 ya. Nah, di situ ada bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Cermatilah kalimat pertama hingga akhir. Tandailah ide pokoknya. Biasanya ide pokok itu diikuti dengan kalimat ini apa? Masih ingat? Masih pinter. Ini adalah cara menentukan sebuah ide pokok ya, atau cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ini langkahnya. Ini harus kalian ingat. Kalian latih terus supaya kalian terampil dalam menentukan ide pokok. Oke? Masih ingat kalian apa yang kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini tadi? Masih ingat enggak? Ayo. Masih ya? Masih ada berapa? Ada 3. Oh, 3. Gini 3. Pintar, ada 3. Yang pertama, yang kedua, iya. Yang ketiga, pinter. Ya. Ada 3 tadi. Membuat cerita berdasarkan gambar, membaca berita atau bacaan atau cerita dengan intonasi dan pelafalan yang tepat. Kemudian yang terakhir tadi adalah menentukan ide pokok yang ada 3 langkahnya tadi juga ya toh. Nah, ini kali ini video pembelajaran kita mempelajari 3 hal tadi. Kita sudah dapat 3 ilmu, 3 pembelajaran, 3 ilmu. Tentunya jangan pelit ya toh, bagikan saja video ini kepada teman-teman kalian, saudara kalian, atau mungkin tetangga kalian yang juga saat ini membutuhkan video ini. Ini adalah pembelajaran kelas 5 SD ya, kelas 5 SD. Silahkan dibagikan, di-share ya toh, sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga like, subscribe-nya supaya channel ini juga akan menjadi channel yang maju lagi. Ya, ini pesannya supaya kalian lebih memahami seperti biasa. Untuk memahami 3 hal yang sudah kita pelajari di video ini, yang jelas apa yang harus kita lakukan yaitu tadi belajar ya toh. Nah, berlatih ya toh, belajar, berlatih, dan kemudian kerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu tentang materi yang tadi sudah kita bahas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam video pembelajaran kali ini. Ya toh, ini kata-kata pembaca saya sampai di sini dulu. Jangan lupa, yang jelas pesan saya tetap jaga kesehatan dan like, subscribe, bagikan kepada teman-teman kalian semua. Sampai di sini, dadah.